Oke, di sini saya akan mereview head unit Nakamichi 10 in ya. Di sini posisinya masih off karena mobil juga masih off. Nanti akan saya on kan, tapi tidak akan saya starter. Saya on kan. Head unit ini hanya butuh hitungan detik untuk dari mati ke tampilan desktop ya. Ini saya on kan. Nanti ketika saya on kan, lampu di dashboard mobil itu akan nyala. Oke, saya nyalakan. Ini posisi on. Nah, ini head unit hanya hitungan detik dari off ke nyala ya. Kemudian yang saya suka dari head unit ini, ketika saya on kan ini belum saya starter, kita lihat di sini RPM-nya masih 0, artinya sebentar, ini ada asisten keluar ya. Ini asisten ini akan keluar. Selamat datang, sayang. Ya, akan keluar, kita nyalakan ya. Nyalakan, kemudian dia akan memberikan salam. Nah, ini ada beberapa bantuan. Artinya asisten ini kita bisa AI ya, ucapkan aja dia akan buka. Contohnya seperti ini. Ya, Apa yang bisa saya bantu? buka YouTube. Mengerti. Ya, ketika saya bilang buka YouTube, dia akan membuka YouTube otomatis. Ini setelah terkoneksi dengan internet ya, saya mengkoneksikan dengan HP satu ini. Jadi ini tethering ke head unit ya. Sebenarnya head unit ini juga bisa tethering ke HP. Nanti kita bahas di berikutnya. Lanjutkan yang tadi ya. Ketika dia nyala, yang saya suka juga selain dia cepat, ketika saya meng-off-kan ya, misalkan ini saya mainkan musik dulu. Ya, ini juga lumayan cepat untuk loadingnya ya. Ini hanya koneksi dengan HP. Kita lihat di HP itu hanya 4G, tidak ada 4G plus ya, hanya 4G. Ini saya kecilin dulu. Tidak 4G plus, hanya 4G. Dia loadingnya udah lumayan cepat ya. Kita lihat di sini. Ya, tadi agak lama saya mencet karena di sini plastiknya belum saya lepas ya. Jadi ini ada pelindung plastiknya belum saya lepas. Nah, ini misalnya saya pilih gini, dia loadingnya juga tidak terlalu lama. Nah, misalnya saya pilih lagi, ya dia loadingnya juga nggak lama ya. Padahal ini koneksinya dengan tethering HP yang hanya 4G, tidak 4G plus. Nah, di sini. Kemudian lanjutan tadi, yang saya suka ketika ini sudah nyala, kemudian mesin ini masih mati ya mesinnya, saya nyalakan. Ya, kita lihat di sini layar, di sini RPM, di sini layar, sini RPM. Kalau ini saya nyalakan, RPM-nya kan naik. Kita lihat layarnya tidak mati. Nah, ini ya. Ini RPM-nya naik, mesin nyala, tapi sini head unit-nya tidak mati ya. Kalau yang saya pegang sebelumnya ketika saya starter itu mati. Sama dengan ini ketika saya matikan. Ya, ketika saya matikan, ini saya cabut listrik kuncinya, dia tidak langsung mati. Ya, suaranya dulu hilang, baru gambarnya hilang. Ya, jadi semacam ada, ini saya masukkan dulu. Ya, ini lampunya yang nyala. Saya masukkan kuncinya. Ya, saya on kan, saya nyala. Ini hanya butuh berapa detik ya, sudah nyala. Ini saya nyalakan lagi. Sama AC-nya juga saya biar nggak panas ya. Jadi seperti itu ya. Ketika dia nyala, mesin dinyalakan, dia nggak mati. Ketika dia dimatikan, ya ketika saya matikan, dia tidak langsung mati ya. Jadi suaranya dulu hilang, baru gambarnya mati. Kayak ada baterainya di dalamnya. Oke, kita bahas dari menunya ya. Ini musik ya. Jadi kalau udah ada musik di dalamnya, nanti kita tinggal play aja. Kemudian di sini ya ada kamera 360. Jadi head unit ini sudah support
kamera 360. Jadi suatu saat jika ada kita punya uang, bisa beli kameranya, kemudian tinggal pasang aja. Ini untuk Bluetooth ya. Jadi HP kita bisa koneksikan lewat Bluetooth, kemudian nanti dari HP itu tinggal di play aja, nanti sudah main di sini. Nah, di sini ada equalizer ya. Equalizer ini kurang lebih ada 14 channel. Ya, di sini ini halaman pertama ya. Ini biasanya untuk bass, kita geser. Nah, ini untuk vokal, kita geser lagi. Nah, ini untuk treble ya. Nakamichi ini menurut saya, karena saya bukan maniak, benar-benar maniak musik, menurut saya sudah lebih dari cukup ya. Jadi suara treble-nya itu bisa renyah sekali kayak Polytron itu ya, renyah. Kemudian bassnya juga lumayan enak ya. Kemudian di sini ada menu lagi. Nah, ini bisa diatur ya, diatur per speaker, depan, belakang, tengah, belakang ini ya. Belakang, kursi belakang, kanan kiri, depan kanan kiri, dan ada bass untuk woofernya. Oh ya, untuk head unit ini saya tidak memakai power ya, tidak memakai power. Jadi di sana ada speaker bawaan ya sana, kemudian ini tambahan mungkin ya, saya belinya sudah ada kayak giniannya. Kemudian speaker lainnya itu bawaan dari mobil Swift ya. Jadi saya tidak memakai tambahan untuk power, tapi suaranya udah menurut saya lebih dari cukup. Hanya bass aja saya tambahi di belakang itu pakai punyanya Polytron ya, subwoofer Polytron. Ya, di sini juga bisa ya. Suara itu mau dikeraskan di belakang, di tengah atau di depan. Ini bisa disetting. Kemudian di sini ya ada settingan bass berat ya di belakang atau depan belakang dan sebagainya. Nah, ini untuk settingan equalizer. Ini telepon ya, telepon kalau lewat Bluetooth bisa. Kemudian CarPlay sama ya. Kemudian di sini ada pemutaran video. Terus ada pemutaran radio. Ini adalah kayak Windows Explorer ya kalau di komputer ya. Kita lihat yang pengaturan. Nah, tampilan ini. Ini ada pengaturan cerah, kecerahan, mode malam atau enggak. Kemudian ada screen saver juga. Nah, di sini ada manajemen ya. Ketika Bluetooth nyala, apakah langsung connect atau tidak? Ya ini. Kemudian ini ada WiFi. Ya. Jadi unit ini dia bisa menangkap WiFi dari hotspot HP. Tapi kita lihat di sini ya. Ini ada semacam sinyal ya. Jadi head unit ini sudah support SIM card ya. Kalau dia ada SIM cardnya, dia akan ada sinyal di sini. Dan ketika unit ini sudah punya sinyal, dia bisa memberikan hotspot untuk HP ya. Kalau saat ini kan HP memberikan hotspot ke head unit. Tapi ketika dia ada SIM card, dia bisa sebagai pemberi sinyal ke perangkat lain. Nah ini. Nah, di sini ada hotspot WiFi. Nah ini. Jadi settingannya di sini. Mau dikasih nama apa? Misalnya Nakamichi, ya keamanannya apa, sandinya apa? Ya itu kalau dia sudah ada ini SIM card di sini atau ada sinyal di sini. Kita lihat di sebelahnya ini ada koneksi, sinyal koneksi WiFi. Di sini ada jam ya. Ada jam, ada hari, ada tanggal. Ini lumayan berfungsi atau bermanfaat ya. Karena kita hanya melihat di sini udah lengkap, ada jamnya, ada harinya, ada tanggalnya. Kemudian di sini ada data seluler. Ya, ada suara. Nah, ini ada untuk suara navigasi ya. Mau pelan atau keras ya. Ini. Ya, ini ada settingan-settingan ya. Dan di sini ada volume saat mundur ya. Volume saat mundur. Biasanya head unit atau head unit yang saya pakai kemarin, ketika kita mendengarkan YouTube dan kita mundur, itu layarnya jadi kamera ya, dan suaranya hilang. Tapi kalau ini layar jadi kamera, tapi suaranya tetap
muncul ya, suara di YouTube tetap muncul. Kita bisa tentukan berapa suaranya, 20%, 40 dan sebagainya. Ya, jadi suara musik itu tetap muncul. Nah, ini. Kemudian di sini ada yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi kita bisa pakai ya, kita bisa pakai bisa download ya. Dan di sini ya, ini sisi positif juga bagi saya, cara otomatis saat booting ya. Jadi head unit ini bisa mengingat, ini yang poin 2 ini ya, poin 2 ini bisa mengingat aplikasi terakhir. Contoh, saya memutar YouTube tentang wayang ya, ketika head unit atau mobil saya matikan, besok saya nyalakan lagi, head unit ini akan menyala langsung menuju ke halaman terakhir dibuka, yaitu wayang ya. Jadi tidak ke desktop, tapi langsung terakhir itu buka apa, itu dia bisa mengingat, yaitu dengan pilihan yang kedua ini. Jadi tidak perlu kemarin saya nonton apa, terakhir apa ya, di setting ulang tidak perlu ya. Kemudian ada mode parkir ya. Nah, ini bisa disetting mau pakai kamera 360 atau yang lainnya ya. Kemudian format ya, formatnya di sini ada sampai 1080 Full HD 30 Hz ya. Oke, di sini ada pilihan pandangan depan, kanan, kiri dan sebagainya. Nah, ini lampu ya, lampu yang di sini akan mengikuti lampu kecil atau tidak, ini settingan tanggal ya. Bahasa input ya, ini mau pakai bahasa apa ada di sini, termasuk Indonesia sudah ada. Pembelajaran ya. Ini tombol-tombol ya, tombol-tombol termasuk tombol untuk ini pengaturan switch ya. Ini kalau kita aktifkan ya, ini nah, ini ya, banyak sekali ini untuk ngatur tombol switch di sini. Punya saya tidak saya aktifkan karena tombol ini sudah kotor ya, kotor, kadang dipencet enggak nyambung, atau makanya tidak saya aktifkan. Kemudian di sini ada sistem. Nah, ini modelnya NA, ukuran RAM 4 GB, ukuran penyimpanan 64 ya. Resolusi kita lihat, resolusi untuk layar ya. Androidnya sudah Android ke 13. Nah, ini ya. Oke, itu untuk pengaturan ya. Kemudian untuk galeri, kita bisa menyimpan gambar-gambar, Google, GPS ini ada. Ini untuk ini ya, mengeraskan atau sebagai ampli ya. Kemudian di sini ada instruksi ya. Jadi Nakamichi ini sudah ada buku bawaan ya, buku petunjuk. Namun ketika kita males untuk membaca, di sini di head unit sudah ada bawaannya, tinggal baca aja di sini. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya, soketnya masuknya kemana, kemudian aksesoris, panel depan, fungsinya untuk apa saja, tombol-tombolnya untuk apa saja, sini sudah lengkap ya sampai bawah. Ya, seperti ini. Kemudian ada map sama ya. Android Auto itu biar kita tidak susah-susah pakai HP. Ya, kemudian di sini ada Chrome, ini sama. Jadi kita bisa browsing di sini ya. Nah, browsing di sini. Ketika kita menggunakan akun yang sama dengan HP, maka dia tampilannya juga sama dengan yang di HP kita atau komputer kita. Nah, ini ada Netflix dan sebagainya. Ini bisa diinstal lewat Google Play Store ya. Output video dia sudah support. Misalkan mau ditambahi layar di belakang jok ya bisa. Ini untuk pembaruan versi ya. Pembaruan versi, ini YouTube, ini Play Store, ini Spotify. Ini yang saya install TikTok ya. Ya, jadi bisa ditambahi aplikasinya. Nah, ini
Ini asisten ya. Jadi Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? ini adalah perintah AI ya dengan suara. Contohnya seperti ini. Saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengatakannya lagi dengan Caroline? Buka YouTube. Tentu. Ya, ini adalah perintah dengan ini ya, Google Assistant ya. Kita bisa matikan dengan perintah ya. Apa yang bisa saya bantu? Matikan YouTube. Tentu. Ya. Sebenarnya kayaknya bisa ditambahin lagi perintah-perintah yang lain. Yang bawaan ini juga sudah banyak, kayak navigasi, kemudian telepon dan sebagainya. Kita lihat untuk YouTube ya. Kali lagi tadi saya pakai koneksi HP ya. Nah ini sudah lumayan bagus, lumayan cepat ya. Ini pakai koneksi HP. Sekali lagi kita pakai koneksi HP. Dan HP-nya kita bukan HP yang providernya bagus, tapi koneksinya sudah lumayan ya. Nah ini kita buka gini sudah, nah gini langsung ya, tidak pakai acara lemot. Nah ini sama ya, langsung muncul di sini, tidak pakai acara lemot ya. Apa yang bisa saya bantu? Matikan YouTube. Tentu. Ya, itu adalah menu-menu di Nakamichi ini sendiri ya. Jadi menurut saya ini sudah suaranya bagus ya. Kita coba dulu mana tadi. Karena koneksinya stabil, saya jarang nyimpen video ataupun musik di head unit ini. Saya lebih suka membuka YouTube ya. Oke, di sini saya coba untuk musik. (17) ya. Jadi saat ini saya memakai suara hanya dari head unit ya. Sedangkan head unit ini saya hanya nambahkan satu power, yaitu untuk subwoofer ya, biar bassnya lebih nendang. Tapi ini nggak pakai subwoofer pun udah nyaring, suaranya nyaring ya, enak ya. Kemarin waktu pasang di ini, waktu pasang di bengkelnya, Mas yang masang tuh sampai heran kok suaranya bisa bagus gitu. Bahkan beliaunya pengen ngumpulin uang untuk beli Nakamichi juga ya. Ya, ini tanpa saya nyalakan subwoofer ya. Jadi bassnya udah lumayan. Oke. Untuk subwoofernya, karena dia modifikasi dengan Polytron, saya menambahkan tombol di sini ya. Nah, ini tombol di sini. Ini saya akan nyalakan ya. Ya, ini kalau pemirsa mendengarkan dengan headset akan terasa sekali bassnya ya. Kita coba untuk keluar ya, saya lihatkan. Ya, ini untuk woofernya ya, saya woofer Polytron ya. Ya, ini kenapa saya pakai box tertutup, suaranya kalau menurut saya lebih enak ya. Itu review dari saya, terima kasih.